Dalam video kali ini kita akan menyambung seri belajar Clojure. Kalau belum lihat video sebelumnya, silahkan langsung menuju channel saya di YouTube. Melanjutkan pembuatan backend di Clojure, kita sudah membuat sebuah handler dengan respons yang relatif konstan, yaitu pesan di body selalu sama. Apa artinya? Artinya kalau kita tembak API kita, maka hasilnya akan selalu sama, terlepas dari path apakah yang kita masukkan dalam URL. Misalnya dalam contoh ini, walaupun saya tambahkan garis miring EN, maka pesannya tetap sama. Nah, bagaimana membuat pesan yang berbeda berdasarkan path di URL? Untuk ini kita tidak bisa menggunakan konstan lagi, tetapi kita harus menggunakan case, karena kita bisa mengecek beberapa kondisi tertentu. Kita ambil dulu path dari request dengan menggunakan path info. Oh ya, sebelumnya path info ini harus kita refer, karena berada di namespace bernama ring util request. Kalau sudah kita refer, maka kita akan bisa panggil. Kemudian path tersebut akan kita bandingkan dengan beberapa alternatif. Misalnya kalau garis miring ID kita mau pesannya dalam bahasa Indonesia. Sementara itu kalau path-nya adalah garis miring EN, maka kita mau pesan yang ditempelkan akan berbahasa Inggris. Dan kalau tidak ada yang cocok, maka kita bisa misalnya tampilkan status 404, yaitu not found. Nah, kalau sekarang saya simpan filenya, kemudian saya ulangi lagi, maka begitu URL akan mengandung garis miring EN, pesannya dalam bahasa Inggris dan ID untuk Indonesia. Tapi kalau saya masukkan path yang lain, maka otomatis yang akan muncul adalah 404. Tentu saja untuk layanan web yang umum, hanya mengecek path tidak cukup, karena kadang kita harus mengecek misalnya apakah metode HTTP-nya adalah get atau post. Kalau kita ulangi contoh kita tadi, misalnya kita panggil dengan menggunakan curl -x, yaitu kita menspesifikasi metodenya. Tapi kalau saya ganti misalnya get tadi dengan menggunakan post, ternyata hasilnya masih sama. Padahal misalnya kita mau aplikasi kita responsnya berbeda tergantung metode tersebut. Untuk itu kita tidak bisa menggunakan case lagi, karena case hanya untuk membandingkan hanya satu nilai, tapi kita perlu menggunakan kasus yang lebih umum, yaitu count untuk conditional. Untuk ini kita membandingkan path. Dalam Clojure, operator selalu muncul pertama. Kita ambil lagi path menggunakan path info dari request, kemudian kita bandingkan dengan string id, garis miring id. Kalau cocok, ya sama seperti sebelumnya, kita akan tampilkan pesan yang berbahasa Indonesia. Lagi-lagi dengan status 200 seperti biasa. Sama saja kalau kita lakukan pengecekan kondisi path info request dan hasilnya adalah sama dengan garis miring EN, maka kita akan menampilkan pesan berbahasa Inggris, lagi-lagi dengan status 200. Kalau tidak ada yang cocok, kita bisa menggunakan keyword else, dan di sini kita kembali melakukan status 404 alias not found. Nah, kalau kita coba lagi, sama seperti sebelumnya, untuk metode get kita akan menghasilkan pesan bahasa Inggris kalau path adalah garis miring EN, dan untuk metode post ternyata juga sama. Nah, bagaimana kita memodifikasi sehingga kita juga mengecek metode HTTP tersebut? Di sini kita perlu mengubah kondisi yang kita masukkan ke dalam count. Kita buang dulu yang ini, kemudian kita tambahkan n, dan sekarang kita cek dulu path, kemudian harus ada kondisi kedua yang dipenuhi, yaitu metodenya harus get. Di sini kita menggunakan destructuring dengan mengambil request method dari request, dan kita bandingkan dengan keyword get. Kalau ini terpenuhi kedua kondisinya, maka baru kita tampilkan pesan dalam bahasa Inggris. Kita lakukan penambahan kondisi yang sama untuk
misalnya path garis miring id, yaitu dengan mengecek apakah method sama dengan get. Nah, ini akan lumayan ribet karena satu baris bisa panjang banget. Maka kita bisa pecah, misalnya status atau hasil respon yang mau kita tampilin, kita pindahkan ke baris berikutnya. Untungnya Visual Studio dengan Canva bisa melakukan pemformatan secara otomatis. Kalau kita cek sekarang, untuk get ada hasilnya, tapi begitu diubah menjadi post, maka ya tidak cocok, sehingga kita akan mendapatkan 404 alias not found. Nah, ini contoh yang sederhana. Bagaimana kalau ternyata banyak path atau kondisi yang harus dicek? Maka akan ribet sekali kita kalau menggunakan struktur seperti ini. Karenanya kita perlu menggunakan routing library atau pustaka rute. Untuk Clojure yang paling populer adalah Composure. Sama seperti sebelumnya, kita perlu menuju website bernama Clojure, kemudian kita cari Composure, dan begitu kita dapatkan, kita bisa lihat di sini instruksi untuk menambahkan library tersebut ke dalam sebagai dependency untuk project kita. Tinggal masuk ke project CLJ, kemudian kita tambahkan baris Composure. Lalu di fungsi utama sendiri kita buang yang lama, fungsi yang lama, handler yang lama, dan kita ganti dengan handler yang baru berbasis Composure. Kita perlu require dulu, kemudian kita ambil dev routes dan juga metode apa yang mau kita pakai, misalnya get, post, put, dan sebagainya. Jadi handler yang lama kita buang dulu, kemudian sekarang kita gunakan dev routes untuk membuat handler, bukan dev end lagi. Nah, di sini sangat mudah karena kita tinggal menggunakan fasilitas dari Composure, langsung tulis metodenya apa, kemudian path-nya apa, dan responnya seperti apa. Misalnya di sini untuk garis miring id, responsnya adalah bahasa Indonesia, garis miring en, responsnya adalah bahasa Inggris. Kemudian kita perlu jalanin line dengan menggunakan check-in, seperti biasa. Kemudian kita jalankan server, lagi-lagi di start enter. Dan kalau kita sekarang cek, maka kita akan mendapatkan pesan sesuai dengan path yang kita masukin. Sama juga kalau misalnya kita ganti metodenya menjadi post, tentu saja ini tidak akan cocok dengan dev routes di dalam program kita, maka akan muncul exception. Kenapa muncul exception? Karena tidak ada yang cocok. Jadi kita hanya mencari pasangan get, garis miring id, dan garis miring en. Tidak ada pilihan lain. Salah satu kelebihan menggunakan Composure adalah kita bisa melakukan parametrisasi. Misalnya kita punya path bernama user, kemudian dengan menggunakan titik 2, kita melakukan parameter di sini bernama name. Parameter ini kita referensi, kemudian kita bisa melakukan atau membuat sebuah respons yang berdasarkan parameter tersebut. Misalnya di sini saya hanya tampilin hello, kemudian parameter name tadi. Sekarang kalau kita tes, misalnya dengan menggunakan garis miring, kemudian user garis miring Budi, maka otomatis pesannya adalah halo Budi. Sama kalau kita masukkan nama yang lain, maka pesannya akan sesuai dengan parameter yang cocok dengan path tersebut. Demikian selayang pandang penggunaan Composure sebagai routing library di backend berbasis Clojure. Untuk lebih jelasnya, silakan eksplorasi sendiri dokumentasi Composure. Jangan lupa kirim masukan dan umpan balik. Sampai jumpa di video berikutnya dan terima kasih.